Abah, Abah kan baru saja nyembuhin orang kena santet. Jangan-jangan ini kiriman balasan yang ngenai ibu. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari akun Twitter @nyonyaseptian yang berjudul Jimat. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Ada satu kejadian lagi yang juga tak bisa ku hapus dari ingatan. Saat itu, April tahun 2012. Akulah seorang pengantin baru yang diboyong suami menuju rumahnya. Jauh-jauh sebelumnya, suamiku sudah berpesan agar jangan takut kalau sewaktu dia bekerja, aku harus tidur sendiri. Kalau tak malu, dia menyuruhku tidur dengan ibunya. Karena suamiku paham, aku dapat melihat apa yang tak bisa ia lihat. Benar saja, malam-malam perkenalanku dengan rumah baru ini sangat menguras air mata. Beberapa kali penghuninya mengajakku berkenalan. Di hari pertama dan kedua, hanya nampak bayangan. Namun, hari-hari selanjutnya semakin mengerikan. Mereka sering mampir ke kamarku ketika aku sedang tidur sendirian. Puncaknya, ketika sudah genap seminggu, malam itu aku gelisah karena takut sudah berhari-hari terganggu. Aku terjaga hingga pukul 3 pagi. Saat mataku mulai ngantuk, tiba-tiba lampu kamarku padam dengan sendirinya. Aku berusaha menyalakan, tapi anehnya lampu tetap padam. Padahal di luar terang, artinya sedang tidak ada pemadaman listrik. Lalu aku meringsek mundur ke tembok. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Padahal saat itu pintu kamarku hanya sedikit sekali terbuka. Hanya cukup untuk mengintip. Aku ketakutan dan menarik selimut menutupi sekujur tubuhku kecuali muka. Tiba-tiba ada benda merayap di selimutku. Iya, itu adalah ular. Tak hanya satu, ada 4 ekor ular hitam panjang menuju padaku. Aku ingin berteriak, tapi mulutku rasanya seperti dikunci rapat. Aku hanya bisa meneteskan air mata. Semakin dekat jarak ular itu, tiba-tiba mereka berubah menjadi 4 orang wanita cantik. Mereka menyapa dan tersenyum seakan meyakinkanku bahwa mereka datang dengan niat baik. Namun, aku terlanjur ketakutan. Sedari tadi aku mencoba mencari di mana letak HP-ku. Namun, kuraba dimanapun tak ada. Aku ingin sekali ditolong. Tiba-tiba angin berembus kencang, sehingga pintu kamarku terbuka. Dan muncullah 2 sosok orang dengan baju pengantin Jawa hitam.
Mereka nampaknya sepasang suami istri, berdiri tepat di dekat dipanku. Si perempuan berkata, Jangan takut, mereka semua anak buahku, Nak. aku masih terus menangis karena tak akan mengira itu terjadi padaku. Aku sudah tak tahan, berharap malam itu berakhir dengan segera. Takut dan sedih karena tak ada yang menolong. Aku menangis dengan menundukkan kepala. Ku dengar kumandang azan subuh. Tiba-tiba lampu kamarku menyala seketika dan pintu kamar mulai tertutup rapat. Aku lega meskipun masih takut. Segera aku mencari HP-ku dan menghubungi siapapun termasuk bapak. Setelah berhasil menghubungi bapak, aku menceritakan semua kejadian tadi. Lalu bapak menyuruhku, ambil garam segenggam, lalu baca doa sebisamu. Taburkan di kamar atau cukup letakkan saja. Karena berharap tak mau lagi mengalaminya, aku segera mengikuti nasihat bapak. Setelah itu, aku kembali tidur. Semenjak kejadian itu, bapak lebih memperhatikan aku. Sampai-sampai suatu hari aku diminta pulang untuk mengambil sesuatu. Tanpa rasa curiga, aku menurutinya. Aku pulang ke rumah. Sesampainya di sana, bapak memberikanku sebuah bungkusan kain flanel berwarna hijau dengan jahitan yang sangat rapi. Aku bertanya, "Ini apa, Pak?" Bapak menjawab, "Kamu kan sering lihat makhluk halus ya, Nak. Ini pegangan, kemana-mana dibawa. Jangan sampai dilangkahi atau dibawa ke kamar mandi." Dahiku mengernyit. Bapak kembali memberitahu, "Masih belum paham? Ini jimat, supaya kamu gak dihantui terus, gak dikerjain orang, Dok." Aku hanya diam, karena aku tahu menyangkal bapak sama dengan malapetaka. Aku menurutinya, namun aku harus tahu apa isinya. "Pak, ini isinya apa? Kok tak pencet keras banget? Mana baunya menyan?" Tanyaku. "Itu isinya taring babi hutan, bunga menyan dan tanah leluhur." Aku terhenyak kaget. "Loh Pak, aku takut." Timpalku. "Gak usah takut, percaya sama bapak yo." Aku hanya mengangguk. Aku takut, namun lebih takut lagi kalau tetap melihat makhluk-makhluk itu aku bisa gila. Dalam hatiku hanya ingin tenang. Siapa tahu setelah ini semua berakhir. Mulai dari firasat yang aku benci, sampai penglihatanku terhadap makhluk-makhluk halus itu bisa hilang. Memang benar, aku sudah mulai tak lagi melihat keberadaan makhluk-makhluk itu. Hidupku sedikit tenang, namun firasat itu tetap ada. Bapak pun sepertinya berhasil mempelajari ilmu dari kakekku. Sampai-sampai bapak rela menjalani ritual tidak makan daging dan nasi dari acara kenduri. Menurutnya itu adalah pantangan ilmu kejawen. Terdengar aneh, namun aku tak begitu menghiraukan. Asal hidupku tenang, aku nyaman. Kemampuan bapak pun sudah terdengar kemana-mana. Selama bertahun-tahun mendalami ilmu, bapak banyak mendapat tamu dengan berbagai problema hidupnya dan selalu berhasil memberikan solusi. Sudah bisa ditebak solusinya, sama seperti apa yang diberikan padaku, jimat siung celeng. Aku juga heran, apa khasiatnya sampai bapak rela mencari ke pelosok-pelosok. Karena memang kata bapak, taring itu harus dari babi hutan yang matinya bukan karena dibunuh. Dan selama ini, bapak mendapatkannya dari para sahabat di luar wilayah Jawa Timur. Dengan mahar per satu taringnya 300-500 ribu rupiah, tergantung di mana tempat ditemukannya. Semakin masuk di hutan,
semakin mahal harganya. Hingga suatu hari, ada seorang tamu mencari bapak. Sepertinya masalah yang dialami cukup serius, karena dia rela menunggu bapak sampai pulang merumput. Yang aku ingat, bapak hanya berpesan pada orang itu dengan pesan yang sama saat memberikan jimat itu kepadaku. Mudah sekali mendapat uang. Batinku berkata, usut punya usut. Ternyata orang tersebut baru saja dikerjai lawan bisnisnya. Dia sering dikirimi tanah kuburan, sehingga usahanya mati. Di matanya, dia tetap membuka usaha. Namun, orang yang melihat selalu saja tutup. Tak ada tanda-tanda bahwa dia sedang berjualan. Seminggu kemudian, dia kembali dengan tergopoh-gopoh. Dia menemui bapak. Raut mukanya nampak panik dan merasa bersalah. Kulihat dari jauh, dia nampak memohon-mohon. Setelah orang itu pergi, kulihat bapak wajahnya merah padam. Niatku untuk bertanya aku urungkan. Aku tahu, ketika marah, bapak tidak mau mengalah meskipun dia keliru. Berhari-hari aku memikirkan momen itu sembari memandangi jimat ini. Aku berpikir, apa yang akan terjadi ketika pantangannya dilanggar? Karena penasaran, aku memberanikan diri bertanya pada bapak, berharap menemukan jawaban yang memuaskan. Ternyata aku salah. Sebelum memberi jawaban, bapak malah memarahiku terlebih dahulu. Kamu ngerti kenapa orang kemarin nemuin bapak? Orang itu ngelanggar pantangan. Aku terkejut hingga bapak semarah itu. Kemudian bapak meneruskan, salah sendiri. Setelah melanggar gak segera balik ke sini. Tambah bingung aku mendengarnya. Lalu aku disuruh bapak untuk duduk. Saat kami sama-sama duduk, bapak menghela nafas panjang. Seperti sedang menata hati, bapak menatapku tajam. Jimat itu kalau dilanggar pantangannya bisa hilang khasiatnya. Gak guna, ngerti? Terus lagi, kalau kau langgar tapi tak cepat ngasih tahu bapak, jangan nyalain bapak kalau sampai terjadi apa-apa. Tiba-tiba nyaliku menciut. Bapak paham kalau raut wajahku memperlihatkan ketakutan. Setelah suasana mendingin, bapak bercerita, orang itu kesini karena setiap hari mendengar bungkusan jimat itu bersuara krekat-krekut, seperti gigi yang bertemu, seperti sedang mengunyah kuat-kuat. Ini masih awalnya. Gak tahu lagi kalau mengembalikan ke sini terlampau lama. Imbuh bapak. Otakku berpikir keras. Kurasakan dilema dalam hatiku. Terlanjur sejauh ini aku memegang jimat ini. Bila aku kembalikan ke bapak, pasti dia kecewa. Dan aku sendiri masih diliputi ketakutan melihat makhluk-makhluk halus itu. Namun jika jimat ini tetap bersamaku, aku bisa gila karena memikirkan resikonya. Aku harus bagaimana? Pertanyaan itu muncul setiap hari di kepalaku. Sambil menanti jawabannya, aku juga mencari tahu bagaimana bisa siung celeng menangkal bala atau santet. Apa mungkin jimat ini hanya perantara saja? Untuk membuktikannya, aku harus tahu bagaimana proses membuat buntelan jimat itu. Akhirnya, aku mencari waktu yang tepat, yaitu ketika bapak menerima pasien di pondok tempatnya menggelar sesaji. Dengan sengaja, aku berpura-pura menyuguhkan minuman kepada si tamu. Aku duduk di sebelah bapak dan menawarkan diri untuk menjahitkan buntelan itu. Pak, tak jahitkan ya. Bapak menolak. Beliau bilang biar ibu saja. Pada kesempatan itu aku mengamati apa yang digelar di meja itu. Ada dupa, bunga 3 warna, menyan, dan tanah leluhur.
tak lupa taring celeng sebagai inti ritual itu. Setelah membakar dupa, Bapak berjalan ke arah bufet kayu. Tak kusangka, Mbah Karto Sentono ternyata punya andil dalam pembuatan jimat ini. Dikeluarkannya Mbah Karto dari bufet itu dalam gendongan tangan Bapak dan dilakukan dengan hati-hati sekali. Sebelum diletakkan di atas meja, Mbah Karto ditempelkan di kening Bapak terlebih dahulu. Entah apa tujuannya aku tak mengerti. Sambil komat kamit, lalu Bapak menyudahi ritualnya. Sama seperti pasien-pasien sebelumnya, Bapak berpesan agar hati-hati membawa jimat itu. Namun, kali ini Bapak menegaskan, kalau pantangannya dilanggar, gak peduli itu tengah malam bawa ke sini. Jangan nunggu besok-besok. Tampaknya kali ini Bapak tak mau kecolongan. Entah kenapa Bapak bisa setakut ini. Saat kulihat Bapak, tiba-tiba Bapak melihatku dengan tatapan tajam. Ingat-ingatlah nak, jangan sampai melanggar pantangannya. Seketika itu, aku justru merasa bahwa diriku dalam bahaya bom waktu. Kalau memang masalah utamanya hanya karena mata batinku yang terbuka, kenapa Bapak tidak menutupnya saja, agar aku tak melihat makhluk-makhluk astral itu? Tapi kenapa justru Bapak memberiku jimat ini? Bahkan tak hanya aku, seluruh keluarga juga mendapatkannya. Hari-hari berikutnya, saat aku memikirkan bagaimana caranya lepas dari jimat ini, aku mengalami hal yang mengejutkan. Tak akan aku lupa seumur hidupku. Waktu itu Bapak mengantarkan aku manggung. Aku seorang sinden wayang saat di lokasi pementasan. Semua terlihat normal, hingga tiba waktunya hampir tengah malam. Di sesi hiburan Limbuk Cangi atau tokoh pewayangan, suara kembang api bersahut-sahutan dan asap mengepul tebal. Dari kejauhan, kulihat Bapak memandangiku dengan senyum. Namun tiba-tiba, dari arah belakang, muncul nenek-nenek tua sedang menuntun macan putih. Aku terkejut dan berusaha meyakinkan bahwa ini nyata. Dengan sigap aku mengirim SMS ke ponsel Bapak. Pak, di belakangmu ada nenek-nenek menuntun macan putih. Seketika itu Bapak menoleh ke arah belakang. Setelah beberapa detik, Bapak kembali menatapku sembari berisyarat agar aku melihat HP-ku. Benar saja, ada SMS masuk dari Bapak. Isinya, "Gak apa-apa Nduk, itu dia Mbah Karto, sedang menjaga kita." Saat itu juga, rasanya aku ingin menangis karena ketakutan. Setelah itu aku kembali menatap Bapak di kejauhan. Nenek tadi sudah hilang, namun masih sangat jelas dalam ingatanku bagaimana perwujudannya. Mohon maaf, saya tidak berani menjabarkan detail karena saya masih diliputi rasa takut. Masih hidup serumah dengan Bapak dan Mbah Karto. Selepas kejadian itu, aku justru memantapkan diri untuk meninggalkan jimat itu. Aku merasa dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Dan justru keberadaan jimat ini seperti mengancam keselamatanku. Aku ingin kembali ke jalanku sebagai umat tanpa memberitahu Bapak, menjaga hatinya agar tak kecewa. Untuk itu, aku sering membantu klien-klien Bapak membelikan komposisi jimat itu. Hingga suatu hari, datanglah teman dekatku. Panggil saja Mbak Yosi. Saat itu pukul 9 malam. Dia datang dengan muka pucat bersama suaminya. Sebenarnya, sudah beberapa hari dia mengeluh padaku lewat chatting bahwa dia mengalami gangguan gaib. Sepertinya ada pesaing bisnisnya yang iri dan ingin membuat Mbak Yosi bermasalah dengan keluarga, terutama dengan suaminya, agar keluarganya retak dan usahanya hancur.
Menyadari itu, Mbak Yosi menghubungiku dan meminta bantuan untuk mencarikan orang pintar. Akhirnya, kutawarkan jasa bapakku. Mbak Yosi datang kemari lengkap dengan semua keperluan ritual, karena sebelumnya sudah kuberitahu lewat chat. Saat di pondok, bapak dan ibu menyambutnya dengan antusias, karena kami ya sudah saling kenal lama. Namun, Mbak Yosi belum pernah tahu kalau bapakku memiliki kemampuan selayaknya paranormal. Setelah menggelar keperluan ritual, bapak mulai komat kamit, kemudian meniup. Setelah itu, bapak bilang, "Banyak mbak yang ngisi di badan mbak. Sudah, muntahkan saja biar santetnya keluar. Ini kamu dikerjain." Lalu ibu menambahkan, "Iya mbak, ciri-cirinya kamu kemasukan itu muntah-muntah setelah didoakan. Sini mbak, ku kerokin, ku pijiti, kamu pucat sekali," kata ibu. Lalu ibu mengajak Mbak Yosi masuk ke rumah kami, melewati dapur yang jaraknya berdekatan dengan pondokan bapak. Di sana, dengan telaten ibu memijiti Mbak Yosi sembari berkata, "Mbak, suamimu itu orang yang benar-benar baik. Jadi jangan khawatir, dia tak akan goyah. Dari tutur katanya saja, bisa ditebak, dia itu orang yang serius dan setia. Agamanya juga bagus. Jangan sampai bertengkar ya mbak, karena momen itu akan dimanfaatkan pesaingmu untuk kembali mengirim santet." Mendengar itu, aku merasa wejangan ibu kali ini lain dari biasanya, membawa kesan yang menunjukkan kepedulian. Padahal teman dekatku yang lain belum pernah ada yang diwejang seperti ini oleh ibuku. Sesaat merasa aneh, namun aku mengabaikannya. Setelah sesi pijat selesai, Mbak Yosi dipanggil bapak kembali ke pondok, sedangkan ibu tetap di dapur. Beliau mengajakku berbincang dan lagi-lagi memberiku pesan. "Tenan londo, Yosi kandhanono ojo oleh nukari sing lanang. Sing lanang kuwi wong temen-temen." Aku sangat heran, ada apa gerangan? Padahal biasanya ibu tidak sepeduli ini dengan orang lain. Lalu kami berdua menyusul ke pondokan. Di sana, lagi-lagi bapak menyiapkan jimat itu, dan masih dengan pesan yang sama. Jangan dilangkahi atau dibawa ke kamar mandi. Dan kali ini, aku sama sekali tak terkesan atau heran. Justru rasanya ingin sekali aku menyudahi lingkaran ini. Ingin memisahkan diri dari jimat itu. Katanya saja jimat pelindung, tapi aku merasa terancam dan takut. Namun semua perasaan itu kupendam sendirian. Tak ingin mendapat masalah baru dari bapak kalau sampai beliau tahu isi hatiku. Ketika tekadku sudah benar-benar bulat untuk meninggalkan jimat itu, tiba-tiba ada firasat yang kembali muncul. Otakku berpikir keras. Percuma saja memegang jimat, tapi firasat ini tetap singgah padaku. Aku bisa gila, gumamku. Saat itu, aku mendengar suara burung emprit gantil, yang menurut kepercayaan orang Jawa adalah burung pengirim pesan kematian. Jaraknya sangat dekat dengan rumahku, hingga rasanya suara kicauan itu tepat berada di atas rumahku. Aku mencoba untuk tidak gegabah dan menenangkan diri. Berpikir itu hanya ocehan burung yang sedang lapar. Setiap sore menjelang malam, ocehannya semakin sering. Selama 2 hari berturut-turut, ia hanya mengoceh di malam hari. Namun hari selanjutnya, ia mulai mengoceh di siang hari pula. Aku merasa terganggu. Bukan karena suaranya, namun karena firasatku yang dikuatkan dengan datangnya burung itu. Sudah merasa kacau karena emosi yang tiba-tiba meledak-ledak, perasaan sedih yang tak ada sebab dan tujuannya, hingga aku menangis sendirian dengan tiba-tiba. Ditambah lagi, hari keempat, aku menemukan kunang-kunang di kamar mandi dan pintu depan. Kata ibuku,
Kalau ada kunang-kunang, ada yang akan meninggal. Aku berusaha berpikir sehat. Barangkali karena rumahku dekat dengan kebun, sehingga hewan-hewan ini datang. Namun jiwaku semakin tak tenang, seolah ada angin yang membawa kabar untukku tentang kematian itu. Ada aura kematian yang sangat kuat melewati kehidupanku. Fokusku untuk meninggalkan jimat itu jadi terganggu karena firasat ini. Hingga hari kelima, saat aku berusaha untuk tidak terlalu menanggapi firasat itu, ibu mendadak mendekatiku ketika aku memasak di dapur. "Nak, ibu kok merasa keringat dingin? Kenapa ya?" tanya ibu. "Perut ibu sakit apa enggak? Apa perlu dikerokin, Bu? Masuk angin kali?" tanyaku kembali. Ibu menjawab, "Tak perlu, ibu nggak merasa masuk angin. Tapi kenapa kok begini ya?" Karena menurut ibu tak terlalu mengkhawatirkan, aku meminta ibu untuk istirahat saja. Barangkali kecapean. Masih dengan suasana di backsouni oleh si emprit gantil, aku seperti gila rasanya memikirkan siapa yang akan mati kali ini. Sore itu hari ke-6, Sabtu tanggal 1 Desember 2018. Aku dan suami berencana menengok bayi teman kami yang baru lahir. Saat itu matahari sudah condong ke barat. Aku bersiap-siap dengan diiringi ocehan burung emprit gantil yang bersautan. Kali ini tak hanya satu ekor, namun ada dua. Usai menyiapkan anak-anak dan bekalnya, aku melangkah hendak keluar pintu rumah. Tepat di depan pintu, aku secara tak sadar berhenti dengan tatapan kosong. Tiba-tiba aku marah kepada suamiku. "Sebenarnya siapa sih yang akan mati?" Mendengar itu suamiku mendekat. "Hus, sudah, ngomong apa kamu ini? Banyak istighfar dan berdoa sayang. Yakin semua baik-baik saja." Seakan sudah tahu dengan apa yang akan terjadi, suamiku berusaha menenangkanku. Aku mengangguk. Lalu, "Aku benci dengan burung itu," kataku sambil berlalu pergi ke mobil. Oh iya, sejak hari itu, aku mencoba untuk tidak sering-sering membawa jimat itu ketika pergi keluar. Karena hari mulai gelap, kami bergegas. Benar saja, tilik bayi tersebut menghabiskan waktu selama 4 jam lebih. Hingga kami pulang ke rumah sudah hampir tengah malam. Sesampainya di rumah, pintu tak terkunci. Ternyata di rumah ibu dan bapak sedang menonton TV. Seketika itu, aku langsung menghampiri ibu dan menunjukkan bingkisan dari acara tilik bayi tadi. Aku mendapatkan sebuah panci. Aku meminta tolong ibu agar mau merakit tutupnya untukku. Namun ibu langsung menolak. "Ibu tidak bisa, coba suruh suamimu." Aku merasa aneh dengan jawaban ibu. Tak biasanya ibu menolak dan menyerah sebelum menyelesaikan sesuatu. Sudahlah, mungkin ibu capek, pikirku. Lalu aku bergegas pergi ke kamarku untuk tidur. Tapi mataku tak dapat terpejam. Seakan-akan ada aura lain yang menggoda jiwaku, mengolah emosiku sehingga naik turun, membisikkan di telingaku, esok hari akan ada duka. Di hatiku bertanya-tanya, siapakah yang dibisikkan oleh firasat ini? Melihatku gelisah, suamiku lalu berkata, "Lekaslah tidur, jangan dipikirkan. Jodoh, mati, rejeki, sudah ada yang mengatur. Kita kan tinggal menjalani dan menerima dengan ikhlas. Jangan lupa berdoa ya sayang. Mohon yang terbaik kepada Allah. Lihat, anak kita sedang sakit. Dia butuh perhatianmu." Mendengar itu, hatiku sedikit tenang. Memang sudah 3 hari ini, anak keduaku sakit dan ibu juga ikut merawatnya. Perlahan-lahan, aku mulai terlelap membawa sejuta kegelisahan. Saat menjelang terang, aku terbangun karena tangisan anakku.
Sayup-sayup ku dengar suara azan subuh. Sehingga tanpa melihat jam dinding, aku tahu saat itu masih 4:30 pagi. Dengan telaten ku susui dia. Mataku masih mengantuk. Kadang tiba-tiba tertidur. Namun hanya sekejap tiba-tiba terbangun. Aku masih gelisah. Berharap toa musola tidak mengumandangkan pengumuman kabar kematian. Hingga kulihat dari gorden yang sedikit tersingkap, di luar sudah terang. Jam dinding menunjukkan pukul 5:50. Aku dengar suara ibu dan adikku. Ku dengar ibu bercakap, "Ini uang sakunya aku tambah, karena nasi pecel sekarang 6.000. Lalu adikku menjawab, "Iya bu." Percakapan itu terdengar jelas karena kamarku bersebelahan dengan pintu keluar masuk rumah. Mungkin adikku akan lari pagi karena hari itu hari Minggu, batinku. Saat itu, anak keduaku yang masih berusia 11 bulan tidur dengan pulas di pelukanku. Melihatnya aku kasihan karena semalaman dia susah tidur karena hidung tersumbat dan batuk. Aku memutuskan untuk tak buru-buru beranjak dari tempat tidur karena kasihan melihat anakku sakit. Setelah itu, aku kembali tertidur dan 45 menit kemudian aku terbangun karena terkejut ada yang menggedor pintu kamarku. Suara menggedor. "Nak, bangun nak, itu ibumu gimana?" Menyadari itu adalah suara simbokku atau nenek, aku segera meloncat dari kasur dan membuka pintu. Di depan pintu, simbok yang badannya mati separuh karena kena stroke berdiri dan menangis. Dia hanya menunjuk ke arah dapur. Aku segera berlari ke dapur dan mataku terbelalak. Melihat sudah banyak orang di sana, aku menerobos masuk ke dalam kamar bapak yang letaknya berdekatan dengan dapur. Di sana aku melihat ibu terbaring. Bapak menatapku sambil mengoleskan minyak kayu putih ke seluruh tubuh ibu. Rasanya hidupku hancur seketika. Aku belum berpikir buruk. Aku hanya tak mau terjadi apa-apa padanya. Pada ibu yang selalu sehat dan tak pernah mengeluh sakit. Aku mendekat dan memeluknya. Kupandangi, ibu nampak seperti orang pingsan. Tak kuat menahan diri, aku menangis sejadinya. Mencoba memeriksa denyut nadi ibu, namun dimanapun tak kutemukan. Aku tak putus asa. Aku berusaha memberikan pertolongan pertama dengan metode CPR, di mana aku pernah ikut pelatihan di sekolah dulu. Dalam hatiku yakin ibu tidak apa-apa. Mungkin karena gemetar, aku tidak menemukan denyut nadinya. Saat aku memulai memompa dadanya dengan tanganku, bapak menangis dan berkata, "Nak, ibumu sudah tak ada umur. Lihat telinganya, sudah terlipat ke belakang." Di kampung kami, cara melihat orang yang sudah meninggal atau belum dengan melihat telinganya terlipat ke belakang atau tidak. Aku tak percaya. Dengan suara lantang dan tangan masih melakukan CPR, aku berteriak, "Ayah, panggil dokter kemari. Ayah, cepat, siapapun cepat." Saking kerasnya teriakanku, suamiku yang sedari tadi masih tidur dengan anak pertamaku langsung terbangun dan lari ke arah suaraku. Matanya terbelalak. "Ibu kenapa?" Aku tak menjawab dan kembali berteriak, "Cepat, panggil dokter, siapapun yang mau datang ke sini." Dengan air mata membanjiri pipi dan bajuku, aku tetap berusaha memberikan pertolongan pertama pada ibu. Hatiku berkecamuk. Firasat ini memang gila. Ibuku sendiri yang meninggal, namun aku tak mengerti. Firasat ini jahat, hanya memberitahuku ada kematian yang begitu dekat.
namun tak memberitahu siapa si calon mati. Aku merasakan dunia hancur. Tak lama kemudian, suamiku datang dengan seorang asisten dokter. Dengan sigap, sang asisten dokter mendekat memeriksa sambil bertanya, "Mbak, kejadiannya berapa lama?" Sembari memeriksa denyut nadi ibuku. "Sekitar 10-15 menit, Pak," jawabku. Lalu si asisten terdiam sejenak. Dia menunduk, seakan tak sanggup menatap mataku. Dia berkata, "Mbak, ibunya sudah tidak ada." Tanpa berkata-kata, ku peluk jenazah ibuku. Ku ciumi mulai dari kening hingga ujung kakinya, berharap ibu kembali bangun. Namun semuanya sia-sia. Firasat itu seakan tertawa menang dan menari-nari di sekitarku. Hatiku rasanya sedih dan benci, merasa tidak adil. Dengan badan lemas dan gemetaran, aku menghubungi semua keluarga. Suamiku meraih dan memelukku, mencoba menenangkanku yang sudah kacau balau. Aku menyesal karena tak bisa mendampingi ibu di saat terakhirnya. Kusisir seluruh dapur. Ternyata saat itu ibu sedang akan memasak untuk kami. Kata bapak, saat ibu ditemukan tergeletak, tangannya masih memegang pisau dan tempe yang digorengnya belum berubah warna. Tak ada luka sama sekali di tubuhnya, tak terlihat tanda apapun, hanya seperti orang pingsan. Namun, apa mau dikata, ini semua sudah terjadi. Hingga saat orang-orang berkumpul untuk nyelawat, aku terus saja menyesali diriku yang begini. Sampai akhirnya aku mendengar ada yang berkata, Abah kan baru saja nyembuhin orang kena santet. Jangan-jangan ini kiriman balasan yang ngenai ibu." Abah merupakan panggilan akrab bapak oleh para kliennya. Aku terkejut. Dalam benakku tak pernah berpikir sejauh itu. Namun hatiku juga sudah terlanjur tak percaya oleh dunia yang dipelajari bapakku. Apalagi dengan jimat-jimat ini. Aku ingin segera bebas, ingin segera melepaskannya. Aku marah dan benci. Percuma ada jimat ini kalau aku saja tak bisa lepas dari firasat gila itu. Dan firasat itu memberitahuku akan dekatnya kematian, tapi tak pernah memberitahuku siapa si calon mati. Berhari-hari, aku memikirkan omongan orang yang berkata ibuku mendapat balasan santet. Hatiku membara, seakan menumpahkan semua kejadian ini di pundak bapakku. Semua berawal dari dia, kehadiran Mbah Karto, jimat celeng itu. Semua tumplek-blek di otakku. Bapak menyangkal kalau itu adalah santet balasan. Dia meyakinkan kalau meninggalnya ibu memang karena sudah takdir. Iya, memang takdir yang dipicu kelakuan bapak batinku. Mulai hari itu, aku sudah tak lagi membawa jimat siung. Entah di mana aku lupa meletakkannya. Atas persetujuan suamiku, aku kembali pada kodratku, menyerahkan jalan hidupku kepada Yang Maha Kuasa. Keputusan yang sudah lama ingin aku lakukan. Aku mencoba ikhlas bahwa kematian ibu memang karena takdir Tuhan. Apapun jalannya, sebatas inilah garis hidup ibuku. Aku berusaha keras membersihkan diri dari kemusyrikan. Selama proses itu, aku berusaha membuka teka-teki tentang jimat itu. Kenapa harus taring celeng? Kenapa harus mati tanpa dibunuh? Apakah mungkin taring celeng yang mati karena dibunuh memiliki aura buruk karena prosesnya melalui pembunuhan? Namun sebaik-baiknya cara kematian hewan itu, bagiku babi hutan tetaplah dilarang dalam agamaku. Dan aku merasa ini semua ada hubungannya antara Mbah Karto, jimat dan semua yang terjadi padaku. Karena sebelumnya
Hidupku baik-baik saja tanpa keberadaan benda-benda ini. Meskipun sudah kutinggalkan, namun jangan dikira hidupku berubah setelah memilih lepas dari jimat itu. Masih sama, masih sering melihat penampakan dan firasat. Namun kali ini aku lebih bisa mengontrol diriku. Lebih bisa menjaga lisanku untuk tidak berkata siapa lagi yang akan mati. Semua yang kurasakan kupendam dalam-dalam tanpa ada yang tahu. Hanya suamikulah yang mengerti kondisiku. Tak akan lagi kulibatkan bapak dalam urusan ini. Dalam 2 bulan ini, aku mendapatkan 3 firasat sekaligus. Dan yang terakhir kemarin. Meski hatiku tahu, aku tetap diam. Kemarin ketika kabar duka datang, aku juga melayat. Hari-hariku sudah terbiasa dengan berbagai macam penampakan dan firasat yang sungguh jangan berharap sobat Twitter bisa merasakan hal yang sama denganku. Sakit yang dirasakan sulit dijelaskan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada niat yang disengaja apabila ada pihak-pihak yang tersinggung atas tulisan saya. Ini adalah pengalaman saya. Mohon maaf karena ada beberapa cerita yang tidak saya jabarkan dengan jelas. Ada beberapa yang saya persingkat dan samarkan demi kenyamanan pihak-pihak yang ada di dalam cerita ini. Selesai. Halo para pendengar, akhirnya selesai juga kisah yang berjudul Jimat ini. Bagi para pendengar yang suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.